Purna Tugas SMK Negeri 6 Surabaya mengucapkan Pak Fadil. Ketiga, halal bihalal. Keempat, ramah tamah. Makan siang, hiburan karaoke, spontan anggota game tebak lagu. Yang ketujuh, penutup dan sesi foto bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka pertemuan yang penuh makna ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia yang akan dilanjutkan dengan ceramah singkat dengan tema halal bihalal sekaligus doa oleh Bapak Fadil. Kepada Bapak Fadil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kafatil umam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayabsatu fi rizqihi wa an ayusai wasari'i silatur rahim. Al hadis au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para purna tugas, yang paling pertama dan yang utama adalah para mantan kepala SMK Negeri 6 Surabaya yang sampun rawuh pada pagi hari ini. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu purna tugas SMK Negeri 6 Surabaya beserta keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga semuanya tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa, bertemu di tempat yang cukup, insya Allah cukup mewah di Hotel Suite Surabaya. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan
pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di sini saya mewakili panitia halal bihalal dan temu kangen purna tugas SMK Negeri 6 Surabaya pada pagi hari ini. Yang pertama, mengucapkan selamat datang kepada panjenengan semuanya di tempat yang mewah di Hotel Suite Surabaya. Ini adalah suatu tempat yang sangat representatif untuk diadakan suatu kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua, atas nama panitia kami sangat berterima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah rawuh di tempat ini, dan mudah-mudahan rawuh kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, atas nama panitia tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam kami memberikan sambutan, dalam kami memberikan servis, dalam kami memberikan pelayanan pada pandangan semuanya. Ini adalah suatu hal yang sudah kami rancang, sudah kami persiapkan sejauh mungkin sejak 3 bulan yang lalu ya. Insya Allah seperti itu. Kita sudah mulai mencari tempat yang enak, yang baik, yang nyaman untuk kita tempati halal bihalal dan reuni. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan tempat ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghormati panjenengan semuanya, bisa menjamu panjenengan semuanya, bisa melayani panjenengan semuanya dengan baik. Namun atas kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, baik tempat, hidangan atau apapun yang kami kurang, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin para bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia, di sini saya juga didapuk oleh teman-teman panitia untuk memberikan mau'idatul hasanah ya, atau ceramah agama begitu ya. Saya sebenarnya sangat tidak pantas untuk bisa memberikan ceramah agama atau mau'idatul hasanah, karena di sini banyak senior saya di sini. Jadi saya merasa sungkan ya, merasa kualat kalau saya nanti memberikan mau'idatul hasanah ataupun memberikan ceramah. Oleh karena itu di sini sifatnya hanya iling-ilingan mawon nggih. Jadi iling-ilingan mawon, saya bukan memberikan ceramah, bukan memberikan mau'idatul hasanah, hanya iling-ilingan mawon. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu agung, tamu terhormat yang waktunya sangat bukan tempatnya orang menerima tamu, yaitu waktunya sebelum waktu subuh. Jadi pagi hari sebelum subuh ini Rasulullah menerima tamu, dan tamunya bukan sembarang tamu. Tamunya adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel. Jadi malaikat bagian pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Ini bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Israel. Tumben pagi-pagi kok sudah datang ke tempat saya. Ada apa ini? Maaf ya Rasulullah, saya mendapatkan tugas, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan kepada panjenengan bocoran berita. Jadi bocoran berita kepada panjenengan. Ini kalau bukan Rasulullah nggak akan diberikan bocoran berita ini. Karena bocoran berita ini tentang kematian. Jadi Rasulullah diberikan bocoran berita oleh malaikat Israel bahwa muazin panjenengan yaitu sahabat Bilal besok sebelum asar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan meninggal dunia. Itu bocoran beritanya seperti itu, dan ini sangat meyakinkan, sangat benar karena datangnya dari A1 ya. Jadi dari pusat ini yang memberikan langsung malaikat Israel. Betapa kagetnya Rasulullah mendengar berita ini karena sahabat Bilal adalah sahabat yang sangat baik, sahabat yang taat, sahabat yang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, tidak pernah ingkar dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai muazin di masjid ya, di Mekah. Kaget sekali Rasulullah, bahkan sangat gemetar sekali karena mendengar berita ini. Tapi apa boleh buat, karena ini yang menghendaki adalah Allah, maka Rasulullah juga akan menerima kabar ini dengan dengan tenang ya, dengan lapang dada. Sepeninggal Israel, kemudian Rasulullah segera mempersiapkan diri untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah subuh. Dan ternyata di sana di masjid sudah datang Bilal, sudah datang duluan. Rasulullah kaget, Bilal sudah datang duluan. Ya karena Bilal sudah mempersiapkan untuk muazin ya, sebagai adzan di sholat subuh di Masjidil Haram. Kemudian tidak lama kemudian Bilal melantunkan adzannya, mengumandangkan azannya. Ya, saya tidak akan bisa menirukan karena hari ini suara saya tidak bisa keluar karena batuk, semalaman nggak bisa tidur. Mungkin karena disuruh ceramah akhirnya saya juga batuk ini. Mikir gitu ya. Jadi kan banyak senior saya di sini. Jadi saya batuk ini, suara saya serak-serak ini. Ini kalau umpama nggak serak, saya kasih contoh ya, adzannya Bilal ya, adzannya Masjidil Haram. Tapi mohon maaf saya nggak bisa memberikan contoh pada pagi hari ini karena suara saya serak dan tidak bisa keluar kalau dibuat berteriak lantang. Bapak Ibu yang saya hormati, di Bilal mengumandangkan adzan subuh. Kemudian dalam hati Rasulullah, ini adalah adzan subuh terakhir Bilal yang kamu kumandangkan. Kemudian waktu berjalan terus sampai datanglah waktu zuhur, dan seperti biasa Bilal juga mengumandangkan adzan zuhur. Dalam hati Rasulullah, ini adalah adzan zuhur yang terakhir Bilal yang kamu kumandangkan. Waktu berjalan terus Bapak Ibu ya, berjalan terus sampai mau menuju ke waktu asar. Jadi jantung Rasulullah juga semakin deg-degan ya dengan datangnya waktu asar, karena sebelum asar Bilal akan diambil oleh Allah. Dan ternyata apa yang terjadi hadirin sekalian, ternyata waktu asar si Bilal ini adzan, mengumandangkan adzan dari masjid. Rasulullah semakin heran, semakin berpikir keras, ini kenapa tadi pagi malaikat Israel yang memberikan berita, sekarang sudah asar kok Bilal masih adzan. Ini kaget Rasulullah sampai berpikir serius, ini apa nggak bisa dipercaya ya Israel ini. Selesai sholat asar, karena dibayangi dengan perasaan yang serba tidak
Manentu kok seperti itu. Akhirnya Rasulullah memanggil Israel. Israel dipanggil oleh Rasulullah. Panjenengan mboten saged manggil malaikat. Karena Rasulullah itu punya punya sesuatu yang lebih, ya. Jadi kalau manusia itu kalau baik itu akan lebih baik daripada malaikat. Dan manusia itu kalau jelek lebih jelek daripada binatang, lebih jelek daripada iblis. Karena Rasulullah adalah orang baik, maka dia melebihi daripada malaikat dan dia punya kemampuan untuk memanggil Israel. Israel dipanggil, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Tadi pagi panjenengan memberitahu saya katanya Bilal mau diambil sebelum asar. Lah tadi kok Bilal masih mengumandangkan adzan. Apa yang terjadi seperti ini? Ngapunten Rasulullah, mohon maaf Rasulullah, saya mendapatkan perintah langsung dari Allah, ya, memberikan perintah langsung dari Allah untuk mengcancel bahasa anak muda sekarang, menunda, ya, mengcancel, ya, daripada pencabutan nyawanya Bilal. Itu di cancel dulu. Loh, kenapa demikian? Karena Bilal ini sebelum datang waktu asar, Bilal ini mendatangi tetangganya yang sedang sakit, kemudian membesuk pada saudaranya ini, pada tetangganya ini, dan mendoakan supaya cepat sembuh. Oh begitu ya. Jadi karena Bilal ini mengadakan silaturahim, membesuk tetangganya yang sakit, maka ajalnya ditunda oleh Allah, di cancel oleh Allah. Luar biasa. Jadi manakala kita ingin, ya, mengcancel, ya, usia kita, ajal kita, maka sering-seringlah silaturahim. Termasuk seperti ini, seperti kita halal bihalal, kita reuni. Jadi sering-seringlah reuni supaya nyawa kita tetap terjaga, tidak diambil oleh Israel. Ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhabba ayat 1 rizkihi wa ayyam sawu asari fal yasil rahimah. Apabila Anda ingin dilapangkan rezekinya, dan apabila Anda ingin ditambah umurnya, maka laksanakanlah silaturahim. Ini hadis sahih. Hadis sahih ini Bapak Ibu. Oleh karena itu ini bisa menjadi teladan untuk kita, ya, menjadi contoh untuk kita. Jadi jangan sampai kita segan, jangan sampai kita malas untuk melaksanakan silaturahim kepada siapapun, utamanya pada orang tua kita yang masih hidup. Tapi rata-rata kita sudah nggak punya orang tua semua, ya. Kita semuanya sudah yatim piatu. Sudah yatim, ada yang yatim piatu, termasuk saya juga sudah yatim piatu. Sudah lama, sejak tahun 2005 sudah yatim piatu. Kalau yatim piatu maka kita doakan, ya, kita doakan orang tua kita. Sekali waktu kita ziarahi kuburnya. Ini sebagai anak yang soleh dan solihah, ini juga silaturahim kita. Silaturahim pada tetangga kita, pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, seprofesi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat baik manakala bisa kita lakukan. Dan insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah, rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah, dan usia kita, umur kita juga akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi
MC juga mengatakan disuruh bunga pisan ya. Jadi double telu. Monggo Bapak Ibu kita sejenak bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatu min naril afa indal hisab. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma aftah lana abwabal khair, Allahumma aftah lana abwabasy sya'adah, Allahumma aftah lana abwabal jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Order tugas SMA Negeri 6 Surabaya mengucapkan